Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memulai kegiatan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Qur'ani imaman wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hati jami'an ma rasulani amma wa tamin mana fil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya absen dulu. Yang pertama, Adik Khairia, Aisyah Salma, kemudian Putri Nafisa, Najwa, Tufel, Karis Masalwa. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Apa Putri? Tidak tahu. Baik, gini anak, saya awal dulu ya. Saat ini di era kita itu sudah mulai bergeser, ya, globalisasi sudah semakin meningkat. Kemudian penggunaan alat-alat digital dan sebagainya juga familiar di kalangan anak-anak muda. Nah, sehingga sekarang sudah muncul banyak sekali kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial itu secara tidak langsung telah mempermudah manusia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya digunakan dalam aktivitas di rumah, tapi juga sekarang digunakan juga di dalam aktivitas di dunia pendidikan. Nah, lantas bagaimana sih cara kita untuk menggunakan kecerdasan artifisial ini agar bisa dimanfaatkan secara maksimal? Maka kita perlu sekali untuk tahu dan mempelajari tentang penggunaan cara membuat prompt. Ya, jadi prompt untuk kreasi konten. Jadi sekarang kita akan belajar tentang cara menggunakan prompt untuk kreasi konten. Prompt itu apa? Kemudian perannya apa? Selanjutnya sampai kepada strategi cara membuat prompt. Oke, kita mulai dari awal, yaitu adalah konsep KA generatif. Jadi kita nggak menggunakan AI ya. AI-nya diganti apa? KA. Oke, konsep dasar KA generatif. Apa itu kecerdasan artifisial generatif? Kecerdasan artifisial generatif adalah teknologi yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, atau video berdasarkan pola yang dipelajari dari data yang ada. Nah ini, bayangkan kecerdasan artifisial seperti seorang asisten kreatif yang bisa membantu kamu membuat berbagai konten hanya dengan memberikan instruksi. Jadi kita hanya memberikan perintah, nanti dia mengolah. Ya, bagaimana KA generatif bekerja? Nah ini, KA mempelajari jutaan contoh konten dari internet. Jadi di dalam internet itu kan banyak website ya, kemudian banyak video dan sebagainya. Nah, KA itu mempelajari informasi itu semua, sehingga nantinya ketika kita memberikan perintah, maka KA akan menghasilkan sebuah output sesuai dengan referensi yang mereka dapat di internet. Nah ini, kemudian KA memahami pola, struktur, dan hubungan dalam data. Misalkan kalian memberikan perintah cara menghitung perkalian 2 kali 2, maka KA akan mempelajari tentang
matematika, nggak mungkin PAI. Tapi kalau misalkan kalian bertanya tentang cara membuat kopi, berarti KA mencari langkah-langkah membuat kopi sekaligus berkaitan dengan teks prosedur di bahasa Indonesia. Jadi itu contoh hubungan dalam datanya seperti itu. Kemudian ini generasi, ketika diberi instruksi prompt, KA menghasilkan konten baru berdasarkan pola yang dipelajari. Nah, untuk penyesuaian, KA menyesuaikan output sehingga dengan detail instruksi yang diberikan. Jadi kalian memberikan sebuah perintah, maka KA membaca perintah itu sampai nantinya menghasilkan sebuah produk. Oke. Ini contoh ya, kecerdasan artifisial generatif populer sering kita gunakan. Ada ChatGPT, ada DALL-E, Midjourney, ada Suno. Suno itu merupakan salah satu KA untuk membuat lagu atau musik. Jadi misalkan kamu buka Suno, kasih perintah. Misalkan saya ingin membuat sebuah lagu yang bercerita tentang keputusasaan, kegalauan, atau hati yang ceria gitu. Dia langsung buat. Sekaligus liriknya, nadanya, dan jadi lagu. Kita tinggal milih mau genrenya pop atau genrenya rock atau genrenya apa, blues dan sebagainya, itu bisa. Itu semua. Nah, atau lagi Runway ML itu untuk mengedit video. Jadi kalau video itu udah utuh, kita masukkan ke Runway ML, nanti dia langsung bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Misal buat video tersebut menjadi 5 detik dengan penyajian yang menarik, kreatif, dengan sasaran target untuk anak SMA, maka dia akan menyesuaikan. Dia ngedit sendiri, dia memberikan transisi sendiri, seperti itu. Tanpa kita perlu buka aplikasi manual seperti CorelDRAW atau apa, Adobe Photoshop dan sebagainya. Nah, dia langsung hanya kita memberikan perintah, memberikan data, dia akan mengolah. Selanjutnya, peran prompt. Apa itu prompt? Nah, ini prompt adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada KA untuk menghasilkan konten yang kita inginkan. Contohnya, prompt sederhana, buatkan artikel tentang manfaat membaca buku untuk remaja. Nah, otomatis nanti hasilnya apa? Manfaat membaca buku untuk remaja. Mengapa prompt itu penting? Karena prompt itu menentukan kualitas output. Kita inginnya apa? Kalau prompt kita jelek, maka hasilnya juga jelek. Prompt kita kurang detail, maka hasilnya juga enggak detail itu. Nah, kemudian apa? Menghemat waktu. Semakin kita bisa memberikan prompt yang detail, jelas sesuai keinginan kita, maka hasil produk tadi itu tidak perlu direvisi berulang kali. Nah, jadi kadang kita kan minta ke AI-nya atau ke KA-nya kan, tolong buatkan saya teks prosedur cara membuat mie instan. Ternyata ada salah satu langkah yang kurang karena kita dalam memberikan perintah nggak detail. Maka silakan revisi terus. Nah, itu akan mengurangi waktu. Waktunya akan terbuang sia-sia. Nah, kemudian ini contoh perbandingan prompt buruk dengan prompt baik. Prompt buruk, tulis tentang teknologi. Nah, nanti dia akan liar, KA itu bisa liar. Ketika kamu memberikan perintah tidak jelas, hanya satu saja, tulis tentang teknologi, maka dia mengambil informasi itu secara liar sudah, tidak umum seperti apa yang kita inginkan. Tapi beda dengan ini, prompt yang baik. Tulis artikel 300 kata tentang dampak positif teknologi KA dalam pendidikan untuk siswa SMA dengan gaya bahasa santai dan mudah dipahami. Itu hasilnya lebih bagus. Jumlahnya 300 kata, kemudian disajikan dalam bahasa yang santai. Dibandingkan ini bisa campur bahasanya, bahasa santai, bahasa formal, campur-campur. Seperti itu. Nah, lanjut. Unsur prompt yang efektif. Yang pertama ada apa? Konteks. Berikan latar belakang atau situasi yang jelas kepada AI-nya. Contoh, saya adalah siswa SMA yang sedang membuat presentasi untuk mata pelajaran biologi. Atau misalkan KA-nya ini sebagai guru, ya berarti saya adalah guru SMA yang mengajar informatika atau mengajar biologi dan sebagainya. Itu adalah konteks.
perintahkan kepada AI-nya, buat outline presentasi tentang fotosintesis yang mencakup pengertian proses dan manfaatnya. Biasanya kalau kalian diminta buat tugas PowerPoint materi, nah, misalkan kalau sosiologi ya buat outline presentasi tentang kelompok sosial, peran kelompok sosial, bentuk-bentuk kelompok sosial. Formatnya, tentukan bentuk output yang diinginkan. Apakah pengen dalam bentuk paragraf, atau pengen dalam bentuk poin-poin, atau pengen bentuk peta konsep. Ya, kamu tulis dalam bentuk poin-poin atau dalam bentuk paragraf, macam-macam. Nah, gayanya, tentukan nada dan gaya bahasa yang diinginkan. Gunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh remaja, atau gunakan bahasa Indonesia yang formal dan mudah dipahami. Itu bebas. Yang terakhir, berikan batasan seperti panjang, waktu, atau kriteria khusus. Ini bisa digunakan, juga bisa tidak. Contoh batasannya 500 kata, atau hindari istilah-istilah yang sulit atau yang ambigu, membingungkan. Itu boleh. Nah, jadi ini contohnya, prompt yang lengkap. Saya adalah siswa SMA kelas 10 yang sedang membuat presentasi untuk mata pelajaran biologi. Buatkan outline presentasi tentang fotosintesis yang mencakup pengertian, proses, dan manfaatnya dalam bentuk poin-poin dengan 5 slide utama. Gunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh remaja, maksimal 500 kata, hindari istilah teknis yang sangat rumit. Nah, ini nanti hasilnya lebih bagus, lebih detail. Nah, dan ini bisa diulang-ulang perintahnya ini berulang kali. Misalkan kamu mata pelajaran matematika tinggal ganti aja matematika. Misalkan bahasa, ya ganti aja bahasa Indonesia, seperti itu. Ya. Selanjutnya, strategi prompt. Nah, setiap orang dalam menulis prompt itu memiliki penyajian yang berbeda-beda. Namun secara umum penyajian prompt itu ada dua. Yang pertama ada zero shoot prompting, atau memberikan instruksi tanpa contoh. Misal, buatkan puisi tentang persahabatan dengan 4 bait, setiap bait 4 baris. Tidak ada contohnya. Hasilnya langsung ini. Berbeda dengan yang satunya yang few shot prompting, memberikan beberapa contoh sebelum meminta AI mengerjakan tugas. Ini, buatkan slogan produk dengan format berikut. Nah, ini contohnya yang pertama. Ini contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Apa? Sekarang buatkan untuk produk botol minum ramah lingkungan. Maka slogannya muncul, minum sehat, bumi lestari, karena diberikan contoh ini. Coba nggak ada contoh ini, mungkin ini jawabannya bisa lain-lain. Ya, gitu. Nah, ini perbandingan zero shoot dan few shoot. Kalau zero shoot lebih cepat dan sederhana, cocok untuk tugas, tidak perlu contoh dan hasil bisa bervariasi. Kalau few shoot lebih presisi dan konsisten, cocok untuk format khusus, perlu menyiapkan contoh, hasil lebih sesuai harapan. Intinya kalau few shot kamu harus menyediakan contoh. Kalau yang zero shot kamu tidak perlu menyediakan contoh. Oke. Sekarang kita nyoba ya. Kita mencoba membuat prompt di salah satu KA generatif. Kita gunakan misalkan ChatGPT misalnya. Saya keluarkan dulu. Nah,
Baik, silakan yang membuat shoot atau view shoot atau zero shoot silakan. Guys, ya mungkin Tufel silakan buat coba. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang pertama caranya kenapa? Ya enggak pasang ngetiknya lagi. Ya misal kamu mau membuat, kamu pengennya apa? Membuat apa? Tapi berarti kalau cerita KA-nya ini kamu tulis status, konteksnya apa dia? Oke, betul juga. Nah ini kita lihat ya. Apa silakan bisa. Nah, silakan. Seekor kucing yang menemukan harta karun. Paket. Lu paket lagi. Peta harta karun di halaman belakang rumahnya. belakang rumahnya titik. Kemudian apakah ada ketentuan kata jumlahnya berapa? Coba dikasih batasan 300 kata misalkan. Tulis dalam 300 kata. Bentuknya apa? Paragraf atau deskripsi? Paragraf ya. Nah, tulis dalam 300 kata berbentuk paragraf titik. Bahasa yang digunakan, format bahasanya gunakan bahasa yang santai. Oke. Santai dan mudah dipahami. Oke, sudah ya? Kita coba. Langsung jadi cerita. Sebanyak berapa tadi? 300 kata. Sudah ketemu, langsung jadi. Nama kucingnya siapa? Milo. Ya, jadi Milo ini ada seekor kucing bernama Milo sedang bermalas-malasan di halaman belakang. Nah, tiba-tiba cakarnya menyentuh sesuatu yang keras di bawah tanah. Dengan rasa penasaran khas kucing, Milo mulai menggali sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian ia menemukan selembar kertas tua yang kusut dan berdebu. Sampai di cerita akhirnya apa ini? Ia mungkin tak tahu nilai harta itu bagi manusia, tapi bagi seekor kucing, kelereng yang bisa digelindingkan dan lonceng yang bisa dibunyikan adalah harta yang paling berharga di dunia. Sejak hari itu Milo jadi kucing paling bahagia di seluruh lingkungan rumahnya. Tepuk tangan dulu ya. Ini yang salah satu contoh prompt yang lengkap, spesifik, langsung minta 300 kata. Coba ya, selain cerita, ini saya copy saja, biar mudah nanti di sini saya pas tempel. Baik, silakan selanjutnya, mungkin yang selain cerita, Najwa sama Salwa, gak apa, silakan maju bareng untuk membuat
Bebas dulu, nggak harus cerita. Misalkan apa? Misalkan gambar. Jadi misal kalau gambar berarti ahli apa? Kalau gambar ahli ilustrasi. Cepat. Coba tulis. Buat gambar. Nah, tulis ini berarti nggak usah. Karena ini gambar yang lurus. Nah, kalau gunakan bisa sajikan terutama Pak dalam gambar yang menarik. Nah itu, oke. Nah coba ditulis, ditunggu dulu. Kira-kira apa yang muncul? Nah ini kalau membuat gambar. Oh, berarti kalau gambar harus masuk dulu, login dulu. Kok ditanggal? Sudah sepuh sekali. Oke. Nah, senang ketemu Anda. Oke, ayo mulai. Oh iya, harus ada mati. Nah, tinggal kita aja. Ini coba silakan. Nah ini dihapus, sajikan. Nah itu dalam gambar yang menarik. Ya sudah ya, coba. Gimana kucingnya buatannya Najwa sama Salwa? Mau jadi. Nah ini kita lihat gambar kucingnya. Serem nggak kira-kira? Kucing MBK. Kucing MBK. Kita tunggu dulu. Ini kalau
cepat lambatnya tergantung apa? Koneksi. Kadang ada sinyalnya full, tapi ternyata no connection. Ini sudah mau. Lah, sudah. Loh. Jadi kalau gambarnya seperti ini harus direvisi. Hah? Misalkan direvisi ya ininya ininya seekor yang sendirian. yang seekor. Nah, ini seekor kucing. Jadi maksudnya itu dia ada kucing, ada ekor. Kayak gitu contohnya. Makanya kalau misalkan hanya satu kucing misalnya berarti langsung katakanlah tentang kucing itu aja, gak perlu seekor. Nanti kalau seekor bisa jadi pemahaman ini ada ekor, ini ada kucing. Oke ya, tepuk tangan dulu. Ya, kita kembali. Jadi itulah contoh anak-anak ya, cara membuat prompt yang baik di KA generatif. Nah, nanti silakan coba di rumah kalian praktekkan. Misalkan kalian ada tugas membuat laporan atau membuat presentasi atau disuruh membuat ilustrasi berupa gambar, itu semua bisa diterapkan. Oke, karena waktunya sudah habis untuk pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.